Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi bekal bagi kami Tuhan. Untuk kami boleh menjalani setiap aktivitas dalam kehidupan kami. Dan biarlah di dalam setiap apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam jemaat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan malam ini kita ada. Ya, senang sekali saya minggu lalu tidak ikut di doa malam karena jemput Adel di Surabaya. Dan kalau malam ini saya ada bersama dengan jemaat Tuhan, saya hanya bisa katakan semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan menyelesaikan satu bagian dari doa Bapa kami, dan ini adalah yang terakhir supaya kita dapat mengerti dan kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-13. Matius 6 ayat yang ke-13. Bagian terakhir dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dikatakan demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dalam teks asli dari terjemahan Alkitab, pengajaran doa Bapa kami berhenti sampai di sini. Kalimat karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya itu tidak ada. Ya, berhenti diakhiri dengan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah kesimpulan dari doa Bapa kami. Ya, kalimat kesimpulan ini Bapak Ibu Saudara sebetulnya yang tertulis sampai di kata yang jahat. Doa orang Yahudi, Bapak Ibu, itu ada dua cara. Yang pertama, doa yang dibiarkan terbuka. Yang kedua adalah doa yang ada penutupnya. Nah, doa Bapa kami ini termasuk doa yang dibiarkan terbuka. Doa yang diajarkan dalam Matius pasal 6 ini adalah doa yang terbuka. Doa yang tidak diberikan suatu meterai penutup. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang mendoakan doa ini harus memasukkan meterainya sendiri, penutupnya sendiri. Ini disebut Bapak Ibu dalam pelajaran bahasa aslinya adalah hatimah. Ya, karena doa yang terbuka ini dilanjutkan untuk ditutup, untuk disimpulkan. Tetapi Bapak Ibu, ya harus diperhatikan dari pengajaran doa Bapa kami ini, doa penutupnya harus dipimpin Roh Kudus. Jadi dalam sejarah sebetulnya tidak ada kalimat karena Engkaulah yang empunya kerajaan. Stop kata yang jahat. Doa ini doa terbuka. Nah, kesimpulan harus dirumuskan kita sendiri yang membawa doa itu. Dengan tujuan seperti apa Bapak Ibu? Doa Bapa kami ini tujuannya tidak hanya sekedar diulang-ulang walaupun itu hal yang baik. Amin. Amin. Kita sering mengulang tiap minggu, setiap selesai ibadah. Kita baca, kita naikkan doa ini ada tujuannya. Pertama yang pasti semua jemaat Tuhan GPDI Theophilus hafal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau ikut uji kompetensinya anak-anak SD, lulus semua jemaat GPDI Theophilus. Karena salah satu materinya adalah doa Bapa kami yang ditanyakan. Diulang-ulang itu bagus, tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya ketika kita menaikkan ada hal yang penting yang kita harus akhiri di dalam doa itu sebagai penutup, dan apa yang disimpulkan itu benar-benar semuanya harus dari Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba ada kalimat
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengapa demikian? Pada sejarahnya begini Bapak Ibu. Pada abad yang pertama, gereja itu memutuskan untuk menambahkan pengakhiran itu karena gereja, Bapak Ibu, gereja ini sejarah ya Bapak Ibu, merasa doa yang diajarkan Yesus kok akhirannya kata jahat. Dalam terjemahan aslinya juga kata jahat itu. Kayaknya kok gak pantas sebagai penutup doa. Nah awal sejarahnya itu seperti itu. Didache, pengajaran 12 rasul, kumpulan buku-buku peninggalan gereja awal, menambahkan kalimat ini. Awalnya yang pertama itu karena Engkaulah kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Awalnya seperti itu. Lalu gereja berdoa, bergumul, akhirnya mencapai kesepakatan mengutip dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 13. Lalu muncullah kalimat ini, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sejarahnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kesepakatan gereja ditambahkan kalimat yang terakhir. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Yesus ajarkan kenapa doa ini doa yang terbuka, bukan doa yang tertutup. Mengajar kepada kita juga harus penuh dengan keterbukaan. Artinya ketika kita berdoa, Bapak Ibu, Yesus ajarkan kerangkanya. Tetapi saat kita berdoa, kita harus berdoa di dalam roh. Apa artinya berdoa di dalam roh? Bukan bahasa roh Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, saya tidak anti bahasa roh. Alkitab menulis tentang bahasa roh. Bahasa itu karunia dari Allah. Ya, fungsinya apa? Ketika kita berdoa dalam bahasa roh yang dikuatkan kita. Karena kita sedang berbicara kepada Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, karena itu bahasa, Paulus sudah bilang bahasa itu harus berkembang. Bahasa Indonesia saja Bapak Ibu berkembang luar biasa. Sehingga LAI akan memutuskan mengeluarkan terjemahan baru pada tahun ini. Karena terjemahan yang kita pakai, terjemahan baru ini tahun 94 kalau nggak salah. Sudah banyak bahasa yang tertinggal karena bahasa itu berkembang. Apalagi bahasa Inggris Bapak Ibu, perkembangannya, kosakatanya bertambah luar biasa. Kalau kita berbicara bahasa roh, berbahasa itu berkembang. Gak cuman lawas. Gak cuman itu, ada perkembangan namanya bahasa roh. Alkitab mengajarkan saya, jadi saya tidak anti dengan bahasa roh. Itu karunia. Tapi berdoa di dalam roh bukan berbicara tentang bahasa roh. Artinya berdoa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebab doa Bapa kami ini terbuka. Meterainya Bapak Ibu, supaya kita bisa menaikkan doa yang dipimpin oleh roh. Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 26. Sebab, bisa tampilkan ayat ini, Roma 8 ayat 26. Dikatakan demikian. Demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tanpa Roh Kudus, apa yang mau bisa kita doakan Bapak? Alkitab jelas katakan, kita tidak tahu bagaimana harusnya berdoa yang benar. Hanya lewat pimpinan Roh Kudus, Dia yang membantu kita, memimpin kita. Itu sebab Yesus biarkan doa Bapa kami ini menjadi doa yang terbuka, untuk mengingat kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, berdoa itu adalah satu kegiatan yang hidup. Sebuah persekutuan, kerjasama antara kita dan Roh Kudus. Saat kita berdoa, Roh Kudus berdoa bersama dengan kita. Itu doa yang benar Bapak Ibu. Itu sebab gereja dalam sejarahnya mereka berdoa minta pimpinan Roh Kudus sehingga keluar
kalimat itu. Yang terakhir, sebetulnya tidak ada Bapak. Itu kesepakatan gereja dan dimasukkan di dalam Alkitab. Di Roma pasal 8 dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Bapak Ibu, pentingnya Bapak Ibu berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena saya sering sharing sama istri saya sering bertanya, kok bisa doa itu panjang? Saya bilang begini, berdoa jangan pakai pikiran. Karena kalau pakai pikiran, kata-katanya ya itu saja. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, yang berdoa syafaat, yang bisa berdoa syafaat. Kalau cuma hafalan, kata-kata itu saja. Tetapi ketika kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita naikkan doa syafaat, kita minta pimpinan Roh Kudus, tanpa harus keluar di pikiran, tiba-tiba ucapan ini keluar. Yang seharusnya saya berdoa untuk si A, tahu-tahu berdoa untuk si C. Kenapa kok si C? Karena Roh Kudus yang menggerakkan. Awalnya pikiran kita, oh saya mau mendoakan ini karena Bapak ini sakit. Yang didoakan ini. Itu pimpinan Roh Kudus. Dan kata-kata itu bisa keluar begitu saja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang menjadi kemauan Roh Kudus untuk didoakan, itu yang keluar dari mulut kita. Itu sebab doa Bapa kami ini dibiarkan doa terbuka oleh Yesus. Kesimpulan materainya kita. Tapi semuanya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalimat ini mengatakan, dan janganlah membawa, coba tampilkan 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mengapa diajarkan seperti itu Bapak Ibu? Supaya Tuhan mengajarkan, kita jangan berdoa minta masalah. Kita jangan berdoa minta dicobai. Karena pencobaan Bapak Ibu itu membawa kepada maut. Setiap pencobaan itu dirancang untuk menghancurkan kita. Kalau ada orang mengatakan saya mau terima cobaan dari Tuhan untuk melatih kerohanian. Bapak Ibu, si pencoba gak mungkin kasih kesempatan kita untuk latihan rohani. Yang ada si pencoba itu berniat untuk menghancurkan kita. Seperti Alkitab menulis, seekor singa yang mengaum-ngaum. Rasul Petrus mengatakan, berjaga-jagalah akan lawanmu. Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa yang mengaum-ngaum itu tidak berjalan keliling untuk pertunjukan sirkus. Apa yang diperintahkan oleh pawangnya dilakukan oleh singa itu, lalu kita tepuk tangan. Wah, pinter singanya. Tidak. Kalau ada yang berdoa minta masuk dalam pencobaan, itu artinya kita sedang memberi kepala kita di mulut singa itu untuk diterkam. Bapak Ibu, jelas sekali pencobaan dirancang untuk memastikan umat Tuhan tidak masuk tanah perjanjian. Bapak Ibu kalau lihat perjalanan bangsa Israel, mereka gagal di tengah-tengah padang gurun. Kenapa? Mereka dikuasai oleh pencobaan. Dan pencobaan itu membawa kepada kebinasaan. Habis Bapak Ibu. Saya katakan habis. Generasi yang keluar dari tanah Mesir habis di tengah-tengah padang gurun. Tersisa 2 orang. Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Yang lain mana? Mati di padang gurun. Mereka dimasuk dalam sebuah pencobaan yang ujungnya mereka hancur, mereka binasa karena ketidaktaatan mereka. Itu sebab itu Bapak Ibu, pencobaan itu berbahaya. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam 1 Korintus ke-10. Paulus pernah mengatakan gini, semuanya ini telah terjadi untuk contoh bagi kita, memperingatkan kita. Peristiwa apa? Peristiwa padang gurun. Ketika mereka masuk di dalam pencobaan. Ya Bapak Ibu. Jadi pencobaan itu membawa kepada kehancuran. Membawa kepada maut. Itu sebab Bapak Ibu. Apa yang diajarkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Lepaskanlah kami daripada yang. Coba tampilkan Matius 6 ayat 13. Ayat ini sering ditampilkan ya.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada pencobaan. Bapak Ibu, kalau yang senang menyelidiki Alkitab pasti akan punya pertanyaan seperti ini. Loh, kok ini kontradiktif ya dengan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kalau ayat ini mengatakan bahwa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 Paulus mengajarkan begini. Nah, saya terangkan sekalian Bapak Ibu supaya kita supaya kita dapat mengerti. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, bingung ya pasti Bapak Ibu ya. Satu hal Yesus sendiri ajarkan, jangan membawa lepaskanlah kami daripada yang jahat, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi Rasul Paulus menyatakan, kita ini apa yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa dialami oleh manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sedikit membingungkan. Tapi tidak demikian Bapak Ibu. Ya, karena pencobaan di sini mempunyai dua arti Bapak Ibu. Ya, mempunyai dua arti. Yang pertama Bapak Ibu, arti kata pencobaan. Yang pertama artinya jamak. Di sini kan dikatakan pencobaan. Itu jamak, kata jamak. Ya, dalam 1 Korintus pasal 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Itu itu harus terjadi di dalam kehidupan manusia. Paulus berbicara di sini, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita masih menjadi manusia, kita tidak lepas dari yang namanya permasalahan. Dan pencobaan-pencobaan itu, permasalahan-permasalahan itu biasa. Karena kita masih hidup di dalam dunia. Pak Edi sering katakan, kalau kita tidak mau punya masalah, kalau kita tidak mau punya pencobaan, solusinya mati. Bertemu dengan pencipta kita, beres hidup kita, hidup senang bersama dengan Tuhan. Terima mahkota kehidupan. Selama kita masih hidup, Rasul Paulus mengatakan itu pencobaan-pencobaan biasa. Bahkan Yesus ketika ada di dalam dunia, banyak pencobaan setiap hari Bapak Ibu. Ya, setiap hari dialami oleh Yesus. Pada satu hari datanglah ahli Farisi, ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Itu pencobaan-pencobaan biasa. Tetapi yang dimaksudkan di dalam pencobaan di Matius pasal yang ke-6 ayat 13. Itu pencobaan dalam arti kata tunggal. Lebih spesifik Bapak Ibu. Ini yang harus kita perhatikan. Yang di 1 Korintus 10 ayat 13 itu pencobaan-pencobaan selama kita hidup. Akan datang permasalahan demi permasalahan Bapak Ibu. Dan di situ dikatakan, coba tampilkan 1 Korintus 10 ayat 13 sebelum kita kembali ke ayat pokok kita. Dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Bapak Ibu, pencobaan itu permasalahan pencobaan itu harus kita alami. Tidak boleh dihindari. Kita tidak lepas dari namanya persoalan kehidupan ini. Hutang piutang ada dalam hidup kita. Gitu ya. Pak Edi bilang solusinya hutang itu apa? Sahur. Nah, masih ingat berarti jemaat Tuhan. Solusinya. Nah, dalam setiap pencobaan dalam kehidupan sehari-hari, bukan yang dimaksud di Matius 6 ayat 13. Tetapi yang dimaksudkan di Matius 6 ayat 13, ini pencobaan tunggal Bapak Ibu. Artinya begini Bapak Ibu. Yang dipakai dalam doa Bapa kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Perhatikan Bapak Ibu, kata pencobaan. Ini bentuk tunggal. Karena tidak ditulis
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan-pencobaan. Tidak, dituliskan pencobaan. Ini artinya tunggal. Ya, Bapak Ibu, berarti lebih spesifik. Pencobaan yang bagaimana yang dimasukkan di ayat ini? Bapak Ibu, saya ambil contoh Yesus. Ini yang dialami oleh Yesus. Matius 4 dan Lukas 4 itu sama. Pencobaan apa? Pencobaan di padang gurun. Yesus sedang dicobai saat itu. Pencobaan ini beda sekali dengan pencobaan yang dilakukan oleh ahli Taurat. Beda. Yang dilakukan ahli Taurat yaitu kehidupan Yesus selama ada di dunia sebagai manusia. Dia alami pencobaan-pencobaan biasa. Sebagaimana manusia seperti kita. Tetapi pencobaan Matius 4 dan Lukas 4 itu pencobaan yang sangat luar biasa dengan tujuan menghancurkan roh Yesus. Kalau Yesus gagal dengan pencobaan itu, waduh lain cerita Bapak Ibu. 40 hari 40 malam dalam kelemahan sebagai manusia Yesus puasa loh. Jangankan 40 hari Bapak Ibu, puasa sehari. Sudah siang-siang gitu ingat makanan. Gimana rasanya Bapak Ibu? Kalau orang lapar, Bapak Ibu, Alkitab tulis. Kalau orang lapar, yang pahit kalau dimakan jadi manis. Enak ya Bapak Ibu kalau lapar ya. Tapi orang kenyang, Alkitab mengatakan madu aja diinjak. Jadi berbahagialah kita yang lapar. Amin. Karena kita akan menikmati hidangan yang lezat. Apa aja yang kita makan itu lezat. 40 hari 40 malam iblis mencobai dengan makanan. Dengan tujuan satu Bapak Ibu. Pencobaan itu menghancurkan hidup Yesus. Dirancang untuk membinasakan roh dari Yesus. Nah ini pencobaan yang dimaksud dalam doa Bapa kami. Pencobaan yang dirancang supaya kita tidak mungkin keluar dari dalamnya dalam keadaan utuh. Ini yang kita harus doa kepada Tuhan. Lepaskanlah kami daripada, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bukan berarti lalu kita bebas permasalahan hidup ini. Tidak. Permasalahan tetap ada. Kita mengatakan itu biasa dialami oleh manusia. Dan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi pencobaan yang diajarkan dalam Matius 6 ayat 13 dalam doa Bapa kami adalah pencobaan yang benar-benar dirancang supaya kita terkungkung di dalamnya, tidak bisa keluar dari dalamnya dan ujungnya kita mengalami kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, pencobaan seperti ini saya ambil satu contoh Bapak Ibu ya, pencobaan yang membuat kita benar-benar akhirnya bisa sampai jatuh. Alkitab menulis salah satunya 1 Timotius 6 ayat 9. Alkitab Paulus berbicara tentang pencobaan yang membawa malapetaka dalam kerohanian kita. 1 Timotius 6 ayat 9. Coba tampilkan ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 9. Orang yang ingin tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Salah satu pencobaan yang benar-benar akan mengurung manusia tidak bisa keluar di dalamnya. Apa? Keinginan untuk menjadi kaya. Ini baru salah satu yang ditulis oleh Alkitab loh. Pencobaan yang sangat menjerat. Kenapa saya angkat? Karena hari-hari ini orang berlomba-lomba. Gak tahu kenapa ini terjadi seperti kompetisi ya. Untuk kepingin menghasilkan uang yang banyak. Mungkin dari tampilan dari YouTube, dari HP yang kita lihat. Mendorong orang kepingin sekali punya banyak uang. Salah satunya kalau udah banyak uang jalan-jalan, pamer di medsos. Itu membuat orang-orang hari ini benar-benar menjadi hamba uang. Dan hal ini yang dituliskan dalam Alkitab, apa yang dituliskan Alkitab benar-benar sedang terjadi Bapak Ibu.
Tidak hanya terjadi orang di luar Tuhan, banyak anak-anak Tuhan masuk dalam pencobaan seperti ini. Kata pencobaan di sini tunggal, Bapak Ibu, lebih spesifik. Pencobaan seperti ini yang harus kita berdoa kepada Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Karena ujungnya Bapak Ibu dari orang-orang seperti ini, ujungnya adalah kebinasaan. Satu lagi Bapak Ibu, 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 3 ayat ke-6. Saya mengambil dua contoh ini Bapak Ibu. Pencobaan yang benar-benar akan mengikat kita. Itulah sebabnya maka aku karena tidak tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Oh maaf Bapak Ibu, saya terjemahan lain. Saya baca terjemahan baru aja. Ayat 5. 1 Tesalonika ayat 5. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia. Supaya aku tentang imanmu karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Paulus tidak khawatir dengan pencobaan-pencobaan yang secara umum. Yang sehari-hari dia hadapi. Tapi Paulus mengkhawatirkan kalau dicobai oleh si penggoda, si iblis. Karena itu akan bisa membinasakan secara rohani. Supaya Paulus katakan supaya usaha kami tidak sia-sia. Ya, Paulus menggunakan kata pencobaan dalam dua pengertian ini Bapak Ibu. Keduanya dijalankan oleh iblis. Tapi perbedaannya terletak Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadapi semua itu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, sebetulnya harusnya pelan-pelan Bapak Ibu. Ini ya dalam hal ini karena banyak sekali materinya. Tapi saya ringkes sepadat-padatnya supaya Bapak Ibu mengerti dan waktunya cukup Bapak Ibu. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya ambil yang contoh yang pertama, kekayaan. Yang dituliskan dalam 1 Timotius ini. Ini benar-benar pencobaan dari setan yang untuk melumpuhkan kita. Setan tahu titik kelemahan manusia. Itu sebab Alkitab sudah memberi contoh tentang orang yang ingin kekayaan ujungnya jatuh. Yudas dan Demas. Yudas jatuh pada hal itu ujungnya binasa. Demas Bapak Ibu jatuh pada cinta uang. Hancur dia. Meninggalkan Tuhan. Jatuh ke dalam pencobaan. Petrus hampir Bapak Ibu. Hampir masuk tapi berpuji Tuhan. Dia bisa kembali kepada Tuhan. Sudah ditegur oleh Yesus. Hal ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Pencobaan seperti ini yang kita harus doakan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita harus berdoa demikian Bapak Ibu. Kalau kita tidak berdoa demikian, kita masuk di dalamnya, kita terpenjara. Dan apa yang terjadi, ujungnya kita mengalami kehancuran. Bapak Ibu, setan sedang mengintai kita umat-umat Tuhan. Seperti singa yang berkeliling yang mengaum-ngaum, tidak pernah istirahat. Kalau kita banyak istirahatnya, setan gak ada istirahatnya. Untuk menjerat manusia. Itu sebab Bapak Ibu ada ayat yang luar biasa. Efesus 6 ayat 11. Dikatakan demikian. Perhatikan Bapak. Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalimat terjemahan asli sebetulnya begini Bapak. Supaya kamu dapat berdiri. Seringkali kita mengartikan ayat ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita bisa menang terhadap iblis. Kan gitu ya pemikiran kita selama ini. Alkitab jelas loh. Senjata yang kita kenakan bukan untuk mengalahkan setan. Paulus mengatakan supaya kita dapat bertahan berdiri. Kenapa? Paulus tahu musuh kita itu sangat kuat. Kita manusia itu sangat lemah. Itu sebab kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita dapat bertahan berdiri.
Lawan kata dari berdiri apa? Jatuh, Bapak Ibu. Kalau kita tidak kenakan senjata Allah, maka kita akan jatuh, kita akan kalah. Itu sebab Yesus ulangi lagi dalam pengajarannya dalam doa Bapa kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Artinya Bapak Ibu, kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Dan ketika kita memakai senjata perlengkapan Allah, kita juga mengerti bagaimana menggunakan senjata itu. Firman Tuhan adalah senjata pedang roh. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, saya tidak bosan-bosan mengajak. Ayo baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan itu. Itu adalah senjata kita. Musuh kita setan. Musuh kita itu kuat. Siapa kita? Kita lemah, manusia lemah Bapak Ibu. Setiap hari kita berkutat pada permasalahan kita. Kadang-kadang kita jatuh menyakiti hati Tuhan. Lah ngurusi hidup sendiri masih sering kalah. Kok mau lawan setan yang kuat? Paulus katakan kenakanlah senjata Allah. Supaya kita dapat bertahan berdiri. Kita bisa bertahan serangan-serangan setan. Bapak Ibu, kata lepaskanlah daripada yang jahat, kalimat yang terakhir. Bapak Ibu, dalam kitab Mazmur ditulis sebanyak 62 kali. Septuaginta, ya bahasa perjanjian lama dalam bahasa baru. Sama Bapak Ibu, lepaskanlah kami dari yang jahat, dituliskan 62 kali. Bapak Ibu Saudara, menjadi doa kita malam hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Setiap kali kita doa, Tuhan, saya manusia lemah. Kalau kita sudah masuk ke dalam pencobaan yang luar biasa mengikat, cuman satu jalannya, minta Tuhan lepaskan hidup kita. Manusia kita nggak bisa. Dari kesimpulan semua doa yang diajarkan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Menjadi doa kita malam ini, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, jangankan di luar, di dalam gereja aja setan lagi mengintai kita habis-habisan. Kalau bisa dia ada di sebelah kita, dia tiup mata kita. Supaya apa? Supaya kita tidur. Kalau tidur, hilang firman Tuhan. Boleh ke gereja tiap Jumat, iblis seneng kok lihat kita di gereja. Boleh tiap minggu ke gereja, tapi ditiup matanya. Selier. Pulang firman Tuhan apa? Embuh, yang pasti Tuhan Yesus baik. Kesimpulannya kan gitu ya. Diplomatis sekali kan kesimpulan seperti itu. Hilang Bapak Ibu. Kita tidak punya senjata untuk kita dapat berdiri melawan serangan setan. Malam ini kita berdoa. Peganglah tanganku Roh Kudus. Saya undang Pak Edi bisa memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari kembali katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
Aku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku, Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. mari sekali lagi katakan, peganglah tanganku. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Satu tanda kita tidak bisa berjalan sendiri. Satu tanda kita butuh pertolongan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, Kami Kau perlu tahu Engkau, setiap kehidupan kami. Amin. Kau tahu perjalanan kerohanian kami. Kau tahu pengiringan kami. Kau tahu pelayanan kami kepadamu. Malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan, berikan kami pencerahan, berikan kami Roh Kudus. Engkau berbicara secara khusus kepada setiap kami. Supaya kami memahami kehendak-Mu dalam hidup ini. Supaya kami memahami rancangan-Mu. Supaya hidup kami Kau bawa kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Bukan kebenaran akal pikiran kami. Bukan kebenaran yang mementingkan diri kami. Ampuni kami, mungkin selama ini kami belum beres dengan diri kami sendiri. Ampuni kami, mungkin selama ini Tuhan kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, lupa bahwa sesungguhnya hidup kami ini berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ya lama-lama. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kehidupan kami. Pegang hati, pikiran kami Tuhan. Kau mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Banyak hal mungkin kami mereka-reka sebuah kejahatan yang mementingkan diri kami sendiri. Mungkin pikiran kami hari-hari ini hanya fokus kepada yang namanya duniawi. Pikiran yang hanya mengenakkan tubuh. Tapi mari Tuhan, malam hari ini Kau berkarya kepada setiap kami. Untuk kami boleh dilepaskan itu semua. Dan mata iman kami memandang Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawa kehidupan kami. Bawa setiap jalan pikiran kami, hati kami. Supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Supaya hidup kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Supaya hidup kami benar-benar sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Pegang tangan kehidupan kami. Urapi setiap hidup kami. Perkataan kami, pikiran kami, tindakan kami. Sehingga kami boleh merasakan bahwa sesungguhnya hidup kami ini boleh berarti di dalam Engkau Tuhan. Layakkan kehidupan kami dan berikan kami selalu memiliki semangat yang selalu baru untuk kami mengadakan perubahan dalam hidup ini. Untuk kami tidak berputar-putar di halaman, tetapi kami ada progres maju ke depan. Menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kumateraikan dalam setiap kehidupan kami. Dengan firman-Mu tidak sia-sia, tetapi itu boleh bertumbuh, boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkati pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Kau pakai kehidupan hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat ibadah besok Tuhan, hari Sabtu remaja pemuda. Tuhan Engkau menolong supaya remaja pemuda boleh Tuhan terus dipersiapkan, diperlengkapi Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Ibadah sekolah minggu, besok hari Minggu Tuhan tolong mulai balita, SD, SMP, SMA Tuhan tolong. Engkau mengurapi, perlengkapi anak-anak-Mu ini Tuhan dalam wadah sekolah minggu ini. Ibadah raya sesi 1, 2, dan 3, mari Tuhan. Engkau juga perlengkapi Tuhan. Supaya jemaat-Mu semakin dewasa. Supaya jemaat-Mu semakin memiliki pemikiran yang matang. Dan memiliki rasa tanggung jawabnya sebagai umat ketebusan-Mu. Yang sudah Engkau pilih, yang sudah Engkau panggil, yang sudah Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan pulang. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya boleh tinggal menyertai kita semua, mulai petang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua, kita pulang terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.